The best radio station ini pada yang sini Puan 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Raw FM dan juga khususnya untuk warga kota Padang Sidimpuan. Apa kabar Anda di malam hari ini yang mungkin sudah beristirahat ya, tapi belum pada tidur kan, untuk semua rekan Raw FM yang mendengarkan Wanda di malam hari ini. Oke, di sini Wanda yang menemani kamu tentunya di malam hari ini di edisi hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 nih rekan Rau. Oke, seperti biasa mungkin rekan Rau sudah tahu bahwasannya setiap malam Kamis itu kita selalu berbincang dengan para dosen UIN Syahada Padang Sidimpuan. Dan di depan Anda juga sudah ada dua narasumber tentunya yang menemani ruang dengarkan Rau juga dalam 1 jam ke depan tentunya. Ada Pak Toguan Rambe dan di sebelah Pak Toguan ada juga dengan Pak Muhammad Ihsan. So kalau gitu langsung kita sapa dulu. Yang pertama ini untuk Pak Toguan dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wanda. Apa kabar Pak di malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Sudah makan malam Pak? Sudah. Sudah. Baru selesai tadi ya. Oh baru selesai ya. Baru langsung ke studio Langsung ya ke Pak studio, ya. ya. Oke, di sebelahnya ada Pak Muhammad Ihsan nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tapi agak lemes ya Pak ya suaranya ya. Udah makan malam Pak? Alhamdulillah. Oh sudah. Sudah. Oke deh. Oke, Wanda, Pak Toguo dan juga Pak Muhammad Ihsan yang menemani ruang dengarkan Rau di malam hari ini tentunya. Dan kita bakal berbincang di sini ya rekan Rau. Untuk tema kita di malam hari ini apa ini Pak? Baik, ini tema kita yang diangkat malam ini adalah Islam dan generasi milenial. Oke, tentang Islam dan generasi milenial. Aduh, ini tentang anak milenial ya, anak muda zaman sekarang nih. Oke, tentang Islam dan generasi milenial. Ini kenapa sih Pak? Kenapa di malam hari ini orang Bapak membahas tentang Islam dan generasi milenial? Boleh dijelaskan oleh Pak siapa dulu nih? Boleh saya? Boleh Pak Toguan, ya. boleh. Pak Ihsan akan menyempurnakan barangkali ya. Ini kan tema yang kita angkat diharapkan mampu juga menjawab atau bahkan adaptif ya dengan perkembangan saat ini ya, atau anak-anak muda saat ini. Lalu kita berangkat dari pemahaman maupun perspektif ya, bagaimana pandangan agama Islam itu sendiri terkait fenomena generasi ya, fenomena generasi yang sampai sekarang disebut banyak model generasi. Yang kita angkat adalah generasi milenial ya. Iya. Nah, nanti kita akan mencoba melihat bagaimana sebenarnya kalau kembali ke kilas balik di masa-masa dahulu, misalkan pada masa Nabi, itu pada masa sahabat dan juga sesudahnya, itu bagaimana sebenarnya mereka mendidik antar generasi itu supaya tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam ya. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana contoh-contoh yang ada gitu di ruang-ruang publik atau juga di sosial kehidupan kita sekarang ini juga, itu kan tidak bisa kita hindarkan ya bagaimana pertemanan antar generasi atau bagaimana kehidupan anak muda sekarang ini yang tidak bisa menghindarkan dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi, tapi juga harus tidak melepaskan diri dengan nilai-nilai Islam tadi. Iya, agama sendiri ya Pak ya. Oke, gitu. Itu dari Pak Toguan. Kalau dari Pak Ihsannya? Oke, terkait dengan tema yang kita angkat ini mengenai dengan Islam milenial nih, saya kira sangat penting untuk kita bahas masalah ini karena memang dia adalah isu-isu yang kontemporer, yang baru dan sebagainya gitu. Hal-hal yang baru ini kan perlu diangkat sehingga ada pemberitahuan hal-hal yang baru kepada anak-anak milenial kita sehingga dia bisa mencontoh dan sebagainya gitu kan. Dia bisa tahu bagaimana seperti yang disampaikan Pak Togun tadi, bagaimana sih generasi Islam itu dulu misalnya dibangun oleh Rasulullah SAW gitu barangkali, sehingga nanti akan matching kehidupan anak-anak milenial sekarang ini akan matching dengan nilai-nilai keislaman yang tadi disampaikan oleh Pak Tegun, barangkali begitu.
Oh gitu, berarti sangat penting ya untuk anak Yes. milenial di zaman sekarang. Dan kenapa sih sangat penting sih Pak? Dan apa aja nih yang paling penting untuk anak milenial sekarang dalam beragama? Oke, mungkin saya mulai ya. Silakan. Iya, mulai. Kenapa penting ya? Misalnya anak muda itu kan disebutkan bahwa memiliki sikap-sikap yang sangat berbeda dengan generasi Sekarang. old gitu ya, generasi Oh, old generasi ya. yang dulu atau yang sekarang nih, dulu Pak? ya. Nah, sekarang kan sudah sangat Berbeda ya? berbeda Iya, ya. benar. Beberapa ahli mengatakan itu, misalnya para generasi tadi, generasi yang milenial itu disebut bahwa memiliki sikap dan perilaku yang kreatif, gitu ya. Kreatif ini kan berarti selalu menumbuhkan dan mengembangkan ide-ide yang baru ya, Iya. yang membutuhkan edukasi, membutuhkan pengetahuan itu untuk mengembangkan kompetensinya yang bukan hanya berguna bagi pengembangan pribadi dia sendiri tapi juga untuk yang lebih besar ya, masyarakat, bangsa, negara gitu. Lalu disebutkan juga bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok generasi milenial ini juga connected ya, memiliki relasi jejaring yang selalu dia rawat ya, pertemanan yang selalu dia rawat. Sehingga tidak jarang kita melihat bahwa dalam kehidupan realitas sosial yang terjadi itu banyak sekali komunitas ya. Komunitas-komunitas itu kan selalu banyak ya. Nanti perhimpunan hijabers gitu. Kelompok-kelompok anak-anak perempuan nih tapi yang modis dari cara berpakaian, berjilbab, tapi itu tadi dia sesuai dengan komunitas yang dia bangun, yang sengaja dia bangun untuk mengembangkan potensinya. Nah, apakah ini disalahkan oleh agama? Saya kira kan tidak disalahkan oleh agama, tetapi agama memberikan batasan-batasan apa kita sebut nilai-nilai ya, values tadi, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai akhlak terutama tuh moralitas ya, kesantunan. Nah, ini yang sebagai pagarnya gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana fenomenanya. Orang sekarang tidak sedikit juga gitu menggunakan media sosial tapi malah menyebarkan berita bohong, hoax segala macam. Iya. Atau memfitnah itu, hate speech segala macam ya. Yang itu justru tidak hanya mencederai nilai-nilai keagamaan tadi yang kita sebut, tapi justru juga akan merusak akhlak dia sendiri ya. Orang akan menerjemahkan bahwa ucapannya itu atau perilaku yang dia sampaikan justru akan mencederai nilai-nilai akhlak yang ada pada diri dia sendiri gitu, atau bahkan keluarganya gitu ya. Saya kira itu ya, Pak Ihsan mungkin bisa menambahkan. Boleh ditambahkan oleh Pak Ihsan? Baik, saya sedikit ingin menyampaikan bahwa ternyata ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membangun generasi, ya, ketika dia dia hadirkan komunitas-komunitas. Yang pertama sekali beliau bangun itu adalah dari sisi akhlaknya, gitu. Bagaimana dibentuk karakter, gitu. Kemudian bagaimana dibentuk kebiasaan kesehariannya, kebaikan-kebaikan yang senantiasa ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi generasi yang dikatakan di dalam hadis itu adalah generasi yang cemerlang gitu. Sebaik-baik kata Rasulullah kan khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi saya. Kenapa bisa dikatakan generasi yang paling terbaik itu generasi Rasulullah, sahabat dan sebagainya itu? Karena memang sangat mencuat akhlak yang baiknya itu ya. Dari sisi akhlaknya yang sangat baik itu, kesempurnaan akhlaknya, baik dengan kawannya, baik dengan lawannya dan sebagainya, selalu sisi akhlaknya yang dikedepankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina generasinya, sehingga dia menjadi generasi yang milenial. Barangkali kalau kita melihat sekarang ini gitu kan, sekarang ini yang paling kita khawatirkan itu kan dari sisi adab atau etika mungkin ya. Etika dia dengan guru dia, etika dia dengan sesamanya dan sebagainya barangkali gitu. Jadi
maka pondasi untuk membangun generasi yang milenial ini itu adalah sisi akhlaknya yang harus diperhatikan barangkali gitu. Yang harus dijaga ya Pak yang ya. harus dijaga barangkali, sehingga nanti akan muncul generasi milenial yang diharapkan gitu, yang diharapkan betul, tentunya. Karena kalau misalkan tidak ada pembatasan dari sisi akhlaknya, akan bias dia, sangat keterlaluan jadinya gitu, barangkali begitu. Gitu ya rekan Rau, ternyata sangat penting juga ya dalam akhlak. Oke rekan Rau, kita break dulu, kita putarkan dulu beberapa iklan. Jadi stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Oke rekan Rau, balik lagi bersama Wanda, Pak Teguhan dan juga Pak Ihsan yang menemani ruang dengar rekan Rau ya. Oke, tadi tentang masalah tadi apa sih adab atau Adab ya. Iya, adab dalam Islam ya. Pasti kan di zaman sekarang mungkin sudah banyak mungkin generasi milenial yang jauh dalam agama. Nah, banyak tantangan juga nih untuk para generasi milenial nih Pak. Nah, apa saja sih Pak yang menjadi tantangan yang berat di generasi milenial pada agar supaya lebih dekat dengan agama? Baik, terima kasih Bu Wanda. Ini pertanyaannya sangat menarik ini ya, dan susah untuk dijawab gitu ya. Nah, sekarang kan tadi kita sebut bahwa generasi milenial itu dekat dengan teknologi ya. Gitu ya. Bahkan ada disebut dengan generation of technology, ini bagian dari generasi milenial. Nah, kalau kita sebut sebagai generasi yang hidup di era teknologi itu, bahwa dia disebut sebagai masa keterbukaan, ya, terbuka ya. Nah, ini kehadiran teknologi ini menjadi tantangan sebenarnya, tantangan. Berarti teknologi salah satu utamanya ya Pak ya. Dan juga sekaligus sebagai peluang ya bagi generasi milenial ya. Satu sisi harus terbuka dengan kemajuan yang ada supaya lebih adaptif ya, mampu untuk mengembangkan potensi dan skill dan kemampuan yang lain yang untuk kemajuan dia sendiri ya. Tetapi keterbukaan di situ berarti harus mampu menghargai orang lain yang berbeda dengan dia gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan juga terhadap generasi milenial ya. Tidak bersifat tidak bersifat ekstrim gitu ya. Tidak bersifat ekstrim, tidak menyalahkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia. Kan sekarang jadi begitu, ketika tidak suka dengan kelompok yang tertentu atau berlainan dengan dia, maka dengan teknologi tadi yang macam-macam ya, mainstream teknologi mainstream, apakah Facebook atau bahkan Instagram atau macam-macam, itu dia luapkan dengan segala macam narasi yang sifatnya untuk mengkerdilkan atau bahkan menyalahkan kelompok yang berbeda dengan ini. Kan menjadi sebuah tantangan ya, meskipun teknologi itu adalah juga positif, tapi juga menjadi tantangan terhadap generasi milenial untuk dapat menghargai orang lain, tidak mudah untuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya adalah memfitnah atau bahkan mengkerdilkan. Saya kira itu ya tantangannya. Boleh ditambah oleh Pak Ihsan? Kalau saya saya melihat bukan tantangan yang ingin kita sampaikan di sini. Yang ingin kita sampaikan bahwasanya untuk membentengi hal demikian gitu ya, untuk membentengi apa yang disampaikan oleh Pak Tegun tadi, saya kira perlu pemantapan diri kepada generasi milenial. Salah satunya adalah ya, tentu dengan pengetahuan yang lebih cukup gitu kan. Pengetahuan dari sisi agamanya gitu kan. Sehingga dia tidak suka untuk menyalahkan orang lain, tidak suka untuk mengumbar-ngumbar hal yang tidak perlu untuk dia umbarkan gitu. Jadi perlu pengetahuan, barangkali keilmuan yang memadai atau yang mencukupi bagi dia, sehingga hal-hal yang disampaikan oleh Pak Tegun tadi tidak terjadi barangkali gitu. Kita tidak menyampaikan tantangan dan sebagainya. Barangkali yang ingin kita sampaikan bahwasanya bagaimana pencegahan daripada hal demikian barangkali gitu. Dan bagaimana juga sih Pak peran seperti apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial untuk di zaman sekarang ini supaya lebih dekat dengan Islam? Baik, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi anak-anak muda ya. Saya kira kita pun yang di ruang ini adalah bagian dari generasi milenial ya. Karena kan
Kalau dia berdasarkan umur, maka yang lahir dia antara 98 sampai 2000, 80-an sampai 2000 itu adalah generasi milenial. Berarti kisaran 20 sampai 40 tahun ya. Itu kan masuk kelompok generasi yang kita sebutkan, yang kita bahas ini. Nah, kalau kita cerita anak-anak muda tadi, generasi milenial, kalau hari ini apa sih yang tidak dimasuki oleh anak muda di ruang-ruang publik sebagai profesi ya? Kita cerita di misalkan politik, banyak anak muda yang mengisi di situ ya. Iya. Di teknologi banyak anak muda juga yang justru berkiprah di situ. Nah, saya kira banyak hal yang mampu dimasuki oleh anak-anak muda di ruang publik. Nah, sekarang apa yang menjadi tolak ukur? Maka jangan lepaskan agama tadi kita sebutkan. Nilai-nilai agama itu jangan dilepaskan ketika kita masuk ke ruang publik yang demikian maju ya, dengan teknologi dan juga dengan media sosial segala macam. Apa itu tadi disebutkan nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai moralitas, akhlak segala macam, atau bahkan kita sebut yang sangat fundamental itu sebagai dasarnya adalah ketauhidan. Ya kan, keimanan tadi. Kita beragama itu kan adalah bagian dari keimanan, kita sholat macam-macam. Itu harus berdampak terhadap kehidupan sosial kita nih. Anak-anak muda kan begitu harusnya. Dengan sholat yang dia kerjakan itu harus berdampak nyata terhadap kehidupan kemajuan yang dia geluti ya, sehingga adaptif terhadap perkembangan teknologi, tapi juga tidak mengabaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama. Saya kira itu ya. Pak Ihsan sendiri? Oke. Kalau saya melihatnya begini, dasar daripada agama itu kan saling menasihati gitu kan. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah itu ad-dinu an-nasihah gitu kan. Agama itu adalah saling menasihati. Saya ingin katakan bahwa untuk anak-anak muda supaya dia tidak terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan itu, dia harus membangun kajian-kajian atau harus membangun ya duduk bareng untuk mengetahui hal-hal agama, tentu dengan gaya-gaya masing-masing gitu kan. Tidak mungkin gaya-gaya zaman dulu dipakai oleh anak muda zaman sekarang gitu. Mungkin sudah berbeda ya Pak ya. Dia sudah bergeser. Artinya kalau dulu mungkin kajian-kajian itu lebih banyak dilakukan di masjid. Tapi sekarang ini kan pergeseran pengetahuan agama itu kadang bahkan sudah dibawa ke warkop gitu kan, warung kopi gitu kan. Sudah di ranah-ranah yang demikian kajian gitu. Mungkin sudah di ranah-ranah Facebookan dan sebagainya gitu. Jadi sangat mudah saya kira bagi anak muda untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan untuk membentengi dirinya, barangkali yang saya bisa sampaikan. Oke, so kalau gitu kita break dulu. Dan ada beberapa iklan juga yang harus kita putarkan. Jadi stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari Contoh Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda 105 Raw FM, Your Lifestyle. Oke rekan Raw, Wanda balik lagi di sini bersama dengan Pak Toguan dan juga Pak Ihsan ya, yang dengan tema kita tadi Islam dan generasi milenial. Dan ada yang bertanya nih Pak. Oke. Langsung dijabarin aja ya. Ini dia ada dari Irma di Panjanggar. Halo Kak Irma, selamat malam. Terima kasih ya sudah bertanya di malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimana cara bagi kalangan milenial untuk tetap istiqomah di era gempuran modernisasi saat ini? Mohon dijawab Pak katanya. Baik, terima kasih atas responnya pada saudari adik kita ya, Irma. Di Panjanggar ya. Semoga sehat juga Irma. Amin. Nah, bagaimana cara ya di tengah gempuran modernisasi atau kemajuan kita sebut adalah yang menjadi realitas ya di kehidupan kita saat ini. Nah, kita balik kepada bagaimana pedoman agama tadi ya. Agama. Itu kan menjadi starting point kita kan. Ya. Nah, bagaimana pedoman yang disampaikan oleh agama terhadap sikap kita menghadapi itu ya. Kita sebenarnya bukan hanya agama sebagai sumber kita juga memiliki nilai-nilai budaya ya kan. Kita di sini juga memiliki kearifan lokal. Apalagi si Rimbuan ya, banyak adat budaya. Local wisdom itu juga bagaimana cara kita untuk menghadapi tadi ya, supaya
tidak krisis identitas ya, Iya. tidak krisis moralitas, tidak krisis akhlak tadi kita sebutkan. Atau bahkan kalau kita sebagai sebuah bangsa juga kita memiliki tadi nas-nas kebangsaan itu, Pancasila sebagai sumber kita untuk menghadapi gempuran hal-hal yang bersifat maju atau budaya-budaya yang import dari luar tadi. Itu kan menjadi dasar kita, sehingga dari situ kita bukan berarti menutup diri ya, saudara-saudari Irman ya, adik Irmani. Kita berarti bukan menutup diri terhadap kemajuan yang ada. Kan begitu, kalau kita justru tidak terbuka dengan kemajuan yang ada, kita akan tertinggal. Sama aja kayak orang dulu ya Pak ya. Iya, sama aja kita naik kuda tapi kita menghadap ke belakang gitu Iya, ya. gaptek Kita dong akan ternyata tertinggal ya. dengan kemajuan yang Iya. ada. Nah, tadi kita sebutkan bahwa apa yang menjadi kuncinya, maka kunci yang harus kita pegang itu kita harus memiliki sikap-sikap yang kreatif ya. Sikap-sikap yang itu tadi Bang, memunculkan ide-ide yang baru ya. Ide-ide yang baru yang tadi tetap menjaga nilai-nilai moral yang sudah dicetuskan oleh agama Islam, tapi kita tidak menutup diri terhadap kemajuan yang ada. Justru Islam itu mengajarkan kita supaya kita menguasai teknologi, kita menguasai ilmu pengetahuan, kita memiliki berbagai segudang pengetahuan supaya kita hidup ya, berkembang dan sesuai dengan tuntunan zaman yang berlaku, sehingga tetap apa ya, cakep ya, tetap cerdas ya, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang tadi Islami tadi. Saya kira itu ya. Itu dari Pak Teguhan. Iya, Kalau dari iya, Pak Pak Isam Ihsan. bisa ditambah Keh? Oke, terima kasih nih Saudara Irma ya, Iya, di Panyanggar. yang dari Warga Penyanggar. Panyanggar dekat dari Rau. Ya, Bagus namanya? langsung kemari. atas Iya. respeknya dengan kegiatan kita malam ini ya. Saya ingin katakan bahwa untuk menghadapi gempuran semuanya itu kan generasi milenial ini yang perlu sekali menurut saya adalah membangun dari pondasi awal, istilahnya memperbaiki keadaan itu. Dari yang pertama sekali itu adalah dari sisi keluarga, karena kan biasanya orang hidup kan itu dimulai dari keluarga yang terkecil, karena seseorang kan biasanya dia akan tumbuh berkembang dari keluarganya, ya kan? Jadi di sini yang sangat terpenting adalah bagaimana kita membangun pondasi-pondasi keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang baik tentunya. Artinya kalau dari semenjak kecil ditanamkan hal-hal yang baik, dia nanti akan tentu hidup walaupun gempuran milenial yang cukup luar biasa sekarang ini dengan teknologi dan sebagainya, dia akan bisa membentengi diri gitu. Ibaratnya kalau kata orang-orang tua kita dulu itu, kita tentu harus hidup bagaimana layaknya seekor ikan gitu kan di lautan gitu. Dia kan walaupun dia hidup dengan air yang asin gitu di lautan, tapi dia kan tidak menjadi asin dia, tapi tetap tawar ikan itu kan. Kenapa demikian? Karena memang pondasi yang sudah dibangun itu dari awalnya. Nah, kalau rumah kan ibarat rumah itu kan, kalau misalkan pondasi awal itu tidak bagus, dia biasanya tidak akan kokoh dia itu. Nah, tidak akan kuat. Nah, maka menurut saya untuk menghadapi yang demikian harus dibangun dari pondasi awal. Yang sangat awal itu adalah dari keluarga gitu. Makanya Rasulullah kan mengatakan bahwasanya khairukum li ahli gitu ya. Wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik dengan keluarga. Artinya membina keluarga dengan baik dan sebagainya. Sehingga ketika sebuah keluarga itu baik, maka saya rasa sebuah desa juga akan baik. Artinya dari unsur yang kecil kan. Misalkan keluarga ini baik, keluarga ini baik, komunitas keluarga ini terbentuk sebuah desa. Kemudian dari komunitas desa ini akan terbentuk sebuah kecamatan dan sebagainya. Kalau baik dari keluarga, maka semuanya akan menjadi baik gitu. Sebagai miniatur. Tapi karena tadi pondasi awal sudah dikuatkan, karena dari keluarga itu sudah dicukupkan pengetahuannya, dibina, ditanamkan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai budaya selalu ditanamkan yang baik. Insya Allah itu walaupun sangat
kencang pun meletup bom dan sebagainya, kan saya rasa tidak mengapa barangkali gitu. Artinya dari awal harus ada fondasi yang cukup baik gitu. Oke, Irma dipanjangkan sudah dijawab oleh Pak Toguan dan juga Pak Ihsan ya. Semoga dengan jawabannya merasa puas. Oke, untuk terakhir sebagai penutup perbincangan kita di malam hari ini, boleh dong Pak dikasih pesan dan kesan terakhir untuk rekan Rawa FM yang mungkin sedang mendengarkan kita, apa pesannya dan kesannya? Boleh dari Pak Toguan dulu. Terima kasih kepada Bu Wanda dan juga kepada seluruh pendengar Raw FM dimanapun berada ya, khususnya di wilayah Tabaksel barangkali. Sesungguhnya ini adalah realitas sosial ya, yang kita bincangkan ini adalah bagian dari realitas kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, terutama bagi anak-anak muda atau ya siapapun yang tergolong dalam kelompok yang anak muda itu. Maka kita harus tetap berkembang, tetap sesuai dengan kebutuhan dan realitas zaman kita sendiri, tetapi jangan lupa menggunakan dan meletakkan nilai-nilai agama sebagai pijakan kita ya, sehingga tidak keluar dari hal-hal yang baik ya. Karena kalau kita lihat bahwa tentu kemajuan suatu masyarakat atau kemajuan suatu bangsa itu memang harus cepat berkembang ya, cepat berkembang sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi ya. Sekarang misalkan kita sebut sebagai era teknologi ya, disebut dengan bukan hanya 4.0 ya, tapi sekarang sudah menjadi 5.0 ya, sudah jadi revolusi industri ya. Semua digerakkan oleh teknologi ya. Sekarang juga begitu kan, segala aktivitas manusia itu sudah tergantikan oleh dunia maya gitu. Jadi kita juga bukan hanya hidup di dunia nyata. Justru kita sudah hidup juga di dunia maya gitu kan. Nah, sekarang itu tidak mungkin kita bisa menghindarkan diri, tidak bisa kita elakkan, tetapi tetap kita menggunakan pondasi atau nilai-nilai agama supaya berada di rel yang benar ya, sehingga tetap mengandung nilai-nilai kebaikan. Saya kira itu pesannya. Itu pesan dari Pak Toguan. Dari Pak Ihsan? Oke, terima kasih nih. Ini entah kakak, ini entah adik nih. Terima kasih Mbak Nanda ya. Wanda ya? Wanda, Pak. Wanda. Nanda pula. Ingat kawan ini. Mbak Wanda yang luar biasa ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Raw FM yang telah membersamai kami dalam talk show pada malam yang berbahagia ini. Saya ingin menyampaikan statement akhir barangkali ya. Yang ingin saya katakan bahwa untuk menjadi yang terbaik, kita tentu harus mengarahkan diri kita atau nafsu yang menggelora di ini kita ke arah-arah yang lebih produktif. Makanya kan Imam Asy-Syafi'i itu dalam sebuah ungkapannya dia katakan bahwasanya an-nafsu illam tushghilha syaghalat kasyaitan. Nafsu itu atau keinginan kita, kalau kita tidak mengarahkan kepada yang terbaik, kepada hal-hal yang produktif lah, pemikiran-pemikiran yang terbaik atau hal-hal yang produktif itu, maka nafsu itu akan mengajak kita kepada hal-hal yang diinginkan oleh syaitan. Tentu itu tidak kita inginkan gitu kan. Karena kalau yang diajak oleh syaitan itu kan kerusakan gitu kan. Maka saya kira sebagai statement terakhir, maka generasi milenial ini perlu dia membuat master plan yang terbaik untuk kesehariannya, sehingga dia terarah kepada hal-hal yang terbaik. Jadi dari awal, misalkan dari semenjak dia bangun atau sebelum bangun, bahkan dia sudah ada, kalau dalam bahasa Arabnya nawasyitu al-yaumiyah, kegiatan harian gitu kan. Apa yang akan saya lakukan hari ini sudah tertulis dengan baik, sehingga dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya hura-hura, kadang sifatnya kadang tidak baik dan tidak membawa kepada
mafsadah gitu, membawa kepada kerusakan tentunya. Barangkali begitu. Artinya perlu dia buat nawasyitu al-yaumiyah, kegiatan apa bahasa kalau dalam bahasa Inggrisnya barangkali itu. Kita kalau lebih apa namanya kegiatan hariannya dia arahkan schedule yang terbaik. Sehingga dari schedule itu dia akan melakukan hal-hal yang lebih produktif insyaallah. Barangkali begitu. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Toguan dan juga Pak Ihsan yang udah banyak memberikan arahan-arahan baik untuk kita dan juga untuk pendengar setia Raw FM. Semoga dengan apa yang disampaikan dengan Pak Toguan dan juga Pak Ihsan bermanfaat untuk kita semuanya. So kalau gitu mungkin itu aja dulu. Ini sebelum mengakhiri ada salam-salam dulu nggak nih untuk Pak Ihsan dan Pak Toguan? Salam buat kalau salam-salam ya mungkin banyak ya. Ya mungkin ya salam bagi orang-orang yang apa ya terkasih ya. Iya, terkasih ya. Yang mungkin lagi dengerin ya. Ya buat keluarga, buat anak istri sehat-sehat dan juga buat orang tua keluarga ya. Juga teman-teman mungkin sehat-sehat, sukses juga dalam amin. aktivitas. Salam untuk dari Pak Ihsan. Kalau saya ya salam untuk seluruh warga Padang Sidimpuan, barangkali Tabaksel seluruhnya dan sebagainya ya. Kemudian salam untuk keluarga, tentunya salam hangat kepada keluarga yang jauh dan di sana gitu kan. Nah, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu, sukses di dunia dan di akhirat insyaallah. Barangkali begitu. Oke deh mungkin itu aja dan Wanda juga nanti kembali lagi untuk bersama Raw FM di request time ya nanti di formasi pukul 21. So kalau gitu mungkin itu aja dulu untuk perbincangan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Stay terus bersama Raw FM, your lifestyle.